Gino. Nah, ini masih bersama dengan Muslimah Aceh Villa yang beranggota perempuan-perempuan yang memantapkan hatinya kepada ajaran dan hukum Islam yang pastinya ya. Nah, kali ini saya sudah menantang satu orang dari anggota Muslimah Aceh Villa yang akan membacakan Al-Quran. Silakan, namanya tadi siapa? Lupa tadi saya. Mauliza. Oke, silakan Mauliza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. Oke, baik. Nah, ini suaranya merdu sekali, Mauliza. Saya jadi ada rasa yang sangat-sangat damai gitu ya. Terima kasih Mauliza. Terus sampai sini nih merindingnya jadinya kan. Saya ke Habibah boleh ya? Habibah Laseva ya? Iya, Pak. Oke. Habibah, apa yang paling sulit ketika memutuskan untuk berhijrah? Ini kan secara umurnya masih juga 20-an ya semuanya. Iya. Yang masih indah-indahnya masa remaja. Apa yang paling sulit? Kalangan duduk di kafe. Memangnya dengan penampilan Habibah sekarang ini tidak boleh atau mungkin agak-agak tabu untuk duduk di kafe? Bukan tidak boleh, cuman kalau misalnya kita sendiri kita duduk di kafe itu lebih pandangannya jelek. Seakan-akan masyarakat itu memandang kita, apa sih wanita bercadar tapi duduknya di kafe gitu. Okay. Bukannya pergi pengajian malah duduknya di kafe gitu. Nah, kita ubah segmen masyarakat seperti itu. Nah, kita juga di Muslimah Aceh Villa ada beberapa kali kita buatnya itu di kafe, tapi tidak di dalam kalangan ya keramaian gitu. Kita mengadakannya itu di satu tempat yang dimana itu punya kita, daerah kita gitu. Karena kita pengajian itu bukan cuma untuk di
musola, tempat apa segala macam itu bukan. Jadi kita kalau Biba sendiri karena Biba dulunya suka duduk di kafe, jadi kalau misalnya pergi sama kawan-kawan itu ya jumpanya tuh di kafe gitu. Artinya memang dengan penampilan yang baru, dengan Habibah yang baru ini, tetap masih boleh melakukan aktivitas yang seperti biasanya ya? Iya benar. Apakah juga sekarang masyarakat Aceh masih dengan paradigma mereka yang mencap ataupun melihat kalian ini sosok yang berbeda? Mungkin tidak semuanya, malah sebagian begitu tahu siapa si Fulan di balik kain itu, mereka lebih merangkul. Subhanallah udah berubah kali, gimana gitu, minta diajarkan supaya sama-sama berubah gitu. Nah tapi tidak semuanya berpikir seperti itu. Sebagian juga pikir kenapa mesti mengambil bercadar, kan bisa bersyar'i aja. Nah tapi kan kita ya gimana ya, nggak semua orang itu bisa merasa dirinya itu pede dengan penampilan dia yang dulu gitu. Mungkin dengan sekarang kita bisa lebih pede gitu, karena banyak kan wanita yang bercadar lebih ke kalem, takut keluar gitu, karena waktu masa-masa kejadian teroris yang di daerah Jawa itu, nah kami semuanya udah diwanti-wanti untuk di Banda Aceh itu untuk tidak menggunakan cadar. Nah kami juga di situ sedih, kenapa cuma kain selembar kita jadi kena imbasnya semua gitu. Karena bisa jadi kita tidak tahu mereka itu ada hal apa yang bisa mereka itu menjadi seorang teroris gitu. Sebagai masalah-masalah teroris itu menjadikan semua wanita bercadar itu menjadi getahnya, itu kami kena semua getah dari itu gitu. Betul. Hanya gara-gara satu orang yang berbuat jahat, semuanya jadi kena ya? Iya, nggak cuma di Aceh aja, di seluruh Indonesia gitu. Malah sayangnya kawan-kawan yang bercadar yang ikut masuk fakultas itu mereka disuruh buka. Kalau mereka tidak buka, mereka tidak boleh ikuti mata pelajaran tersebut gitu. Banyak fakultas yang seperti itu udah gara-gara kejadian kemarin gitu. Jadi kita di Indonesia? Iya di Indonesia. Wow, ini kan diskriminasi ya? Iya betul. Oh, keren. Kalau udah ngomongin soal itu ya pemirsa, memang agak-agak yang gimana. Boleh dong kita cek foto dan juga videonya dari kegiatan dari Muslimah Aceh Villa, silakan. Betul sekali. Nah, tadi terjadi pembahasan dengan Khadijah, ya. Saya nanya aja deh ke Khadijah langsung. Nah, untuk muslimah yang sudah hijrah dan dia sudah memantapkan hatinya bercadar nih Khadijah. Tapi saya masih banyak sekali melihat, termasuk juga istri seorang muazin, bener ya? Saya lupa namanya. Ya. Dia bercadar tapi masih suka selfie, masih suka live Instagram dengan foto yang kacamata yang di atas, ya seperti itulah yang seperti biasa. Ini kan sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Menurut Khadijah sendiri seperti apa? Karena perempuan yang sudah menutup semuanya, dengan dia memposting di Instagram dengan gayanya, walaupun masih bercadar dan juga pakai baju syar'i, tapi kan secara tidak langsung dia mengatakan
lihat saya gitu. Nah, seperti apa Khadijah? Saya takutnya salah ngomong deh. Iya, ini kami juga takut salah ngomong dengan ilmu yang masih minim. Betul. Tapi sepengetahuan yang kami dengar dari ustadz-ustadz, wanita ini adalah fitnah terbesar, ya kan? Walaupun sudah tertutup rapat, dia juga bisa menimbulkan fitnah, kayak gitu. Kalaupun misalnya alih-alih alasan untuk dakwah, sebenarnya lebih bagusnya jangan ngepost foto diri sebenarnya kan. Tapi Khadijah juga masih belajar Kak ya. Jadi Khadijah sendiri juga masih suka foto, masih suka ya namanya kita anak muda ya. Iya. Tapi ini maksudnya lagi dalam masa-masa untuk menghapus-hapus semuanya yang di Instagram. Jadi kalau untuk ngeposting diri sendiri dengan berbagai macam gaya seperti kakak bilang tadi, berarti masih ingin terlihat. Gitu ya. Terus kalau misalnya dalih-dalih untuk dakwah, memang dakwah itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim semuanya kan. Betul. Dakwah kan nggak mesti pegang mikrofon juga, nggak mesti berdirinya di mimbar, tapi dakwah itu adalah kewajiban kita semua. Mengajak orang lain dalam kebaikan adalah dakwah. Mungkin dari postingan kita, dari caption kita, mungkin orang terinspirasi gitu. Jadi kalau bisa untuk fotonya itu jangan tampilkan foto diri sendiri. Alangkah baiknya sekarang kan banyak kartun ya, kartun muslimah gitu, ataupun bunga kayak gitu ya. Tapi memang sebenarnya kalau kata Ustadz Abdul Somad, jangan posting foto diri sendiri. Kalaupun mau posting belakangnya aja, jangan terlihat depannya. Gitu. Oke, ini secara garis besar juga pemirsa juga sudah paham ya bagaimana hukum-hukum dalam memposting Instagram, Iya, apalagi takutnya untuk ada teman-teman ini. Ya, benar sekali. Takutnya ada fitnah ya. Berdua aja bisa difitnah. Iya, benar sekali. Apalagi kalau foto-foto tersebut ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, ini yang ditakutkannya ya. Saya ke Nurisnawati. Dia langsung tahu pakai mikrofon. Dia udah tahu kalau saya mau nanya. Tadi udah berapa lama gabung di Maafnya Sendiri? Alhamdulillah udah setahun. Udah setahun. Nah, ngelihat teman-temannya sudah bercadar. Ini udah setahun nih. Teman-teman udah cadar, aku belum. Itu gimana datangnya dari hati ngomongnya? Sebenarnya dalam hati Nuris tuh pingin banget sebenarnya kawan-kawan Nuris udah bercadar semua. Cuman satu sisi Nuris minta izin sama orang tua Nuris belum ngizinin kayak gitu karena Nuris tinggal di Longah, agak pelusokan dikit. Yeah. Kita tahu di desa kayak mana lingkungannya, betul. Jadi orang tua lebih baik nggak usah dulu nak, misalnya kalau udah nikah aja nanti kalau memang ada restu dari orang suami lakukan gitu. Habis itu satu sisi mama juga bilang perbaiki aja dulu akhlaknya, perbaiki dulu sholatnya. Kadang-kadang juga subuh pakai dibangunin, belum bangun sendiri kayak gitu. Coba lebih ke agama dulu, nanti insya Allah yang sunnah itu bisa menyusul. Apalagi ada saudara-saudara kita yang baik kayak gini. Yang mendukung juga. Mendukung. Oke, nah kita lihat di sosmed sendiri pemirsa banyak sekali ini hijab ya, tapi jarinya nih pedas, jarinya sering komentar yang negatif dan segala macam. Tapi begitu kita bilang rugi aja nih berhijab tapi mulutnya pedas gitu kan. Kemudian ada yang menjawab, jangan salahkan hijabnya Bu, tapi salahkan akhlaknya. Boleh dong Kartika komentarnya seperti apa menanggapi komentar seperti itu dari netizen Budiman? Netizen maha benar. Netizen kayaknya sering buka akun gosip ya. Ketahuan. Semua kembali ke individunya masing-masing. Semua kembali ke diri kita masing-masing. Kalau sebenarnya kita ini menjauhi namanya perdebatan, kecuali yang namanya kebenaran kan. Kalau misalnya dapat yang kayak gitu sih lebih banyak doain aja. Doain aja. Tapi mau dibalas. Mendingan didoain gitu ya, tapi jangan menjawab dengan kalimat yang malah memancing keributan lagi. Malah kita lebih membalas yang lebih lembut lagi, dan udah itu udah lebih lembut dan sangat lembut malahan. Mereka lebih memancing, mereka lebih jatuh ke debat. Daripada berdebat kita mending diam, doakan saja. Baik, kalau memang nggak mau berhenti blokir. Nah ini kalian masih muda-muda, ada kepikiran pengen nikah muda nggak sih? Ada, langsung jawabnya ada gitu. Ini kalau targetnya Irma Yani, targetnya kapan? Banyak, udah aman. Kalau ditanya target sih
Ya kapan semuanya itu ada garis. Mm-mm, Udah mm-mm. digaris berjodoh dengan siapa, bertemu dengan siapa. Kalau di Irma sendiri menunggu, Menunggu, masih oke. menunggu. Jadi pemirsa tadi saya nanya sama teman-teman ini kan kalian pastinya punya pacar dong, katanya gitu ya. Sekarang enggak Kak, tapi sebelum hijrah punya pacar, termasuk punya pacar juga. Punya, cuman udah lama nggak pacaran, hampir sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, oke. Sebelum gabung Arti Lima memang udah nggak pacaran lagi. itu karena memang perbedaan. Nah, kalau tadi siapa yang bilang punya pacar? Saya pengen tahu alasannya. Yang ujung ya? Iya, yang baru putusin. Siapa? Iya, Irma. Siapa yang tadi ujung? Rosdiana ya? Benar ya? Jadi Rosdiana, saya pengen tahu alasan klasiknya dari teman-teman juga untuk memutuskan hubungan spesial dengan teman laki-lakinya. Ini dengan alasan apa? Jurusnya. Bagi dong, mana tahu nih besok dia mau putusin pacarnya gitu. Kalau saya pribadi sih di awal mula hijrah emang udah nggak pacaran lagi sih. Cuman kalau mungkin ditanya tips ya untuk jadi lebih baik gitu, karena udah dalam agama emang tidak dibolehkan untuk Diharamkan. pacaran gitu. Oke. Kalau dibilang pacaran, saya putusinnya itu karena ingin tuh jauh lebih baik, terutama. Terus karena kedua dia juga yang ninggalin gitu ya kan. Oh, curcoba. Ada sesi curhatnya juga ya kalau pas kajian ya. Biasanya kalau kajian itu yang paling sering dibahas itu tentang apa? Kenapa? Boleh dipakai mic-nya sayang? Yang paling sering dibahas di kajian selain dakwah, keseharian pribadi atau keseharian seperti apa? Pengalaman masing-masing. Pengalaman masing-masing. Karena pengalaman setiap yang berhijrah itu memiliki yang berbeda-beda. Nah, batu-batu mereka itu bisa membantu kawan-kawan yang lain untuk lebih baik lagi. Oke, Moliza ya. Moliza, ini kan tetanggaan tadi sama Khadijah. Iya. Kenapa diracunin sama dia gitu? Sianida. Gimana awalnya dia datang atau bagaimana nih? Kenapa? Beliau berarti yang ngajak Moliza untuk bergabung di Muslimah Aceh Villa, Bukan. bukan? Dulu udah lama sih, sudah sekitar 1 tahun gabung. Benar. Cuman sebelum tahu Muslimah Aceh Villa ada kawan baru kenal, kami udah alhamdulillah langsung dekat. Dia sering bilang Muslimah Aceh Villa, Muslimah Aceh Villa. Jadi kan timbul penasaran apa Muslimah Aceh Villa nih. Habis tuh stalking lah kan di Instagram, oh ini Muslimah Aceh Villa. Habis tuh kebetulan dengar ada pertemuan, ada kayak meet up. Iya. Terus coba ikut kan, lihat Masya Allah orang ini udah menutup semua kan. Alhamdulillah di saat gabung pertama emang udah mulai bercadar juga. Akhirnya lama-kelamaan emang udah kayak jiwanya udah ke situ. Jadi walaupun dipisah pun nggak mau lagi, emang udah menemukan hidup baru yang lebih nyaman gitu dengan sahabat-sahabat ya, Masya Allah. Ini kalian akrab banget kayaknya ya, saling Alhamdulillah. merangkul ya. Ya tapi jangan sampai rebutan. Enggak ya. Nah, yang baru gabung tadi Rosdiana, Irma dan Novia. Nah, Novia dari keluarga sendiri bagaimana? Apakah juga sempat ditentang, sempat diremehkan, sempat dilarang atau bagaimana? Kalau misalnya dari orang tua sendiri mengizinkan, asalkan kita juga terus berbuat baik seperti itu. Tapi kalau misalnya Novia bercadar itu di Banda Aceh, alhamdulillah full cadarnya. Tapi kalau misalnya udah pulang ke Aceh Barat, itu kalau misalnya di rumah itu nggak pakai, misal di depan rumah gitu nggak, karena mama juga ngelarang. Karena orang tahu lah orang-orang sana kan, karena di sana juga belum banyak yang pakai cadar seperti itu. Jadi kalau misalnya di sana itu misalnya pergi ke pasar, ke tempat yang ramai itu baru pakai. Tapi kalau di rumah enggak. Artinya masih ada rasa ketakutan. Kalau ketakutan sih enggak ya, karena orang tua mengizinkan. Yang penting kan orang tua. Nah. Gitu. Tapi kalau omongan dari saudara-saudara ada yang negatif, ada yang positif juga. Seperti apa negatifnya? Gimana ya? Kalau yang negatifnya itu ya mereka menanggapinya itu
cukup dengan kita pakaian syar'i aja udah boleh. Kenapa mesti bercadar seperti itu? Tapi kan itu tergantung kepada setiap pribadi masing-masing. Tapi Novia kok dibilang kayak gitu ya diam aja gitu, nggak banyak ngomong karena nanti takut salah gitu. Selain orang tua, kemudian apakah juga Novia ada konsultasi dengan ustadz atau ustazah atau bagaimana? Untuk pemahaman agama? Sejauh ini belum, karena baru 5 bulan ya, belum Kak. Belum. Jadi hanya sharingnya bersama teman-teman di Muslimah Aceh Villa juga? Oke. Saya setuju sekali bahwasanya ketika muslimah ini memutuskan untuk hijrah dan meninggalkan semua kenikmatan di dunia dan lebih mengejar akhirat. Nah, jadi sebisa mungkin segala dosa walaupun itu yang terkecil, misalkan ini juga kalau bisa dihindari. Nah, tapi yang namanya juga manusia kan nggak ada yang sempurna. Sebenarnya seberapa besar yang dosa itu yang kalian tinggalkan? Khadijah deh, saya pengen tahu. Mungkin sebelum hijrah Khadijah suka menggosip, ini misal, kemudian ya duduk dengan teman-teman laki atau sampai merangkul mungkin, dosa-dosa yang seperti itulah. Dan dosa apa lagi yang Khadijah ini saya coba untuk hindari? Mungkin yang pertama itu yang ngumpul-ngumpul sama yang bukan mahram ya. Nah, Khadijah sendiri di kampus juga ada masuk komunitas kayak gitu seperti HMI kayak gitu kan. Dulu sebelum berhijrah, baru-baru kuliah, dulu Khadijah nggak seperti ini. Khadijah pertama sekali masih pakai jeans dulu. Sebelum 2015 memutuskan untuk berhijrah 2015 dan memutuskan pacar. Masa lalu yang sangat buruk. Dulu Khadijah hobinya duduk di kafe, tapi walaupun sama teman-teman yang ahwat kalau duduk di kafe kadang-kadang kan, tapi dulu sebelum hijrah juga sering duduk sama-sama yang bukan mahram, sampai malam jam 10 masih di kafe kayak gitu kan, sama teman-teman dari kampus gitu. Terus pas memutuskan untuk berhijrah, sedikit-sedikit mulai menghindar hal-hal yang seperti itu. Karena ketika Khadijah berbuat salah, berarti sama dengan Khadijah juga mencoreng nama baik teman-teman muslimah yang lain. Betul Kayak sekali. gitu. Setidaknya menghindar seperti itu, menjaga juga nama-nama teman-teman muslimah yang lain. Jangan ketika Khadijah berbuat kesalahan, jadi mereka ini kena getahnya. Jelas. Gitu Kak. Terus menghindari apalagi ya? Ya, ibadah itu yang perlu. Dulu sebelum hijrah mungkin ibadahnya memang amburadul banget. Sholatnya kadang ada, kadang enggak, kapan enak hati aja mau sholat. Ini gitu jujur kan. nih, pengakuan jujur. Ya. Dulu Khadijah sebelum hijrah, mama itu orangnya gimana ya, teliti banget orangnya. Sholat kata mama kayak gitu kan. Itu masuk kamar mandi dulu wudhu kan. Jadi masuk ke kamar, kunci pintu, nggak sholat, tidur. Kalau nggak baca novel kayak gitu. Oke. Terus mama orangnya karena saking telitinya, beliau kalau masuk ke kamar pasti lihat mukena. Karena kata mama kalau misalnya mukena mama lipat itu nggak sama. Jadi gitu. Khadijah buka aja mukena dilipat lagi kayak gitu. Supaya nggak ketahuan ada sholat apa enggak, tapi sekarang malu sama pakaian sendiri. Iya, berarti memang sudah sadar ya dengan kewajibannya. Iya benar. Kalau misalnya nggak sholat kayak gitu, ya Allah ini untuk apa sih pakaian kayak gini, kayak gitu. Kalau memang untuk manusia aja, ya Allah ridho Allah itu di mana letaknya kayak gitu kan. Betul. Jadi sekarang kalaupun misal ketiduran kayak misal subuh kan, kalau bangunnya jam 6:30 tetap harus sholat lah. Harus Kan nggak sholat. sengaja, Betul. Kalau nggak sengaja, insya Allah Allah maafkan. Betul. Semoga ya Allah. Terus ya seperti itu Kak, dari ibadah pertama-tama hijrah juga nggak ikut kajian karena Khadijah sendiri bukan alumni dari pesantren, bukan dari Daya, jadi Khadijah itu dari Man Abdiyah, Man 1. Dulu pertama-tama memutuskan untuk berhijrah, nggak berani ikut kajian. Gak berani ikut kajian Nggak berani. dengan alasan
dengan alasan takut salah pemahaman. Takut salah pemahaman ya, tapi memang banyak sekali ajaran-ajarannya Iya. ya. Jadi hijrah itu dulu sendiri-sendiri. Hadijah waktu itu sendiri hijrahnya. Jadi pertama sampai ke kampus pas pakai baju gamis diketawain sama teman-teman. Karena sebelumnya kalau ke kampus itu pakai roknya jingkrang. Kalau anak laki pakai celana jingkrang, Hadijah pakai roknya jingkrang. Terus Kebayang. iya kebayang dong ya. Terus pakai bajunya masukin ke dalam dulunya. Kalau ke Oke. kampus ya. Baik, terima kasih Khadijah. Ya, pemirsa kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap di Aceh Jinong.